Haleluya, saudaraku. Adakah saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Adakah saudara menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Memang Tuhan suka kalau kita menyembah Dia. Dan Dialah Tuhan yang layak untuk disembah. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwasanya kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi bukan hanya mulut kita yang menyembah Tuhan, bukan hanya mulut kita yang menyanyi buat Tuhan, tetapi segenap hati kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Saya percaya kalau saudara menyembah Tuhan dan banyak menyembah Tuhan, maka kita akan dirubah menjadi sama seperti Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar sekarang ini, yang menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Dia menyembah Tuhan, dan Tuhan bertakhta di atas pujian penyembah anak-anaknya untuk memberkati anak-anaknya. Amin, saudara. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yaitu menuai pada masa kesukaran. Menuai pada masa kesukaran. Supaya pada masa kesukaran juga Tuhan masih mengizinkan kita menuai. Tuhan suka anak-anaknya menuai. Tuhan suka anak-anaknya keberkatan. Tuhan suka anak-anaknya tidak kekurangan. Ini kehendak Tuhan. Seperti nyanyian kita tadi, biarlah kita percaya bahwa Tuhan kita itu ajaib. Dan Dia masih berbuat perkara yang ajaib di luar pengetahuan manusia, tidak masuk di akal manusia. Itulah Dia Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang di atas tahta sekarang ini memerintah atas seluruh bumi. Bukan setan yang di atas tahta, Tuhan yang di atas tahta. Amin, saudara. Tuhan di atas tahta. Saya membacakan kepada saudara surat kiriman Yohanes pasal 3 ayat 2. Yang ketiga ayat 2. 3 Yohanes ayat 2. Saya membacakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Inilah doa Rasul Yohanes. Aku berdoa, tentunya Tuhan mendengarkan doanya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Yohanes berdoa bukan hanya untuk perkara rohani saja, perkara badani. Dia doakan supaya baik-baik. Perkara kehidupan dalam dunia ini, dia doakan supaya baik-baik saja. Amin, saudara. Apakah saya tidak terlalu kuat, saudaraku? Ya, saudaraku, kamu baik-baik saja. Kamu keberkatan, Tuhan berkata. Aku berdoa supaya kamu keberkatan. Aku berdoa supaya kamu berkelimpahan, berkecukupan, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tubuhmu sehat, hidupmu sehat, semua kebutuhanmu terpenuhi. Itu kudoakan. Sama sebagaimana jiwamu baik-baik saja. Ini memang benar, saudaraku. Tuhan menghendaki supaya semua anak-anaknya keberkatan. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Kitalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan itulah gembala kita. Bahkan Daud berkata, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada zaman yang manapun, panjang Tuhan jadi gembala kita tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Aku datang supaya dombaku beroleh hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan berkata, bukan hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang berkelimpahan. Mari percayai ini firman Tuhan. Saya menyampaikan pada saudara apa yang tertulis, apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan dalam Galatia 3:13-14 dikatakan, kutuk dosa telah diangkat daripadamu, dan berkat Abraham telah diberikan kepadamu. Kutuk dosa yaitu kemiskinan, kekurangan, penyakit, neraka telah diangkat dari saudara, tidak mengenai saudara. Dan Tuhan memberikan berkat Abraham kepada saudara. Apakah itu berkat Abraham? Berkat keselamatan, berkat kesehatan, umur panjang, ditambah dengan
berkat kebutuhan hidup materi dunia ini. Karena dikatakan Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, sehingga Abraham menjadi sangat kaya. Berkat Abraham itu menjadi milik kita, karena Tuhan Yesus sudah disalib untuk menyediakan berkat Abraham bagi saudara dan saya. Percayailah ini, berarti biar saudara memiliki visi bahwa saudara diberkati Tuhan. Dengan demikian Tuhan bisa membawanya kepada kenyataan. Firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil. Kita harus punya iman untuk menerima berkat Tuhan. Sama sebagaimana iman menjadilah padamu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus telah menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kamu menjadi kaya. Hanya dalam satu perkara Tuhan menjadi miskin, yaitu dalam bidang materi. Dia meninggalkan surga yang mulia. Dia hidup dengan sangat sederhana di bumi ini, menjadi miskin. Tetapi itu pun dengan satu maksud. Firman Tuhan berkata, supaya dengan kemiskinannya kamu menjadi kaya. Kamu menjadi keberkatan dalam bidang materi. Amin, saudara. Sama sebagaimana Yesus berbilur-bilur menanggung penyakit kita supaya kita sembuh, demikian Yesus menanggung kemiskinan kita, dia menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Amin. Dia tetap menjadi substitusi kita. Percayailah itu, saudara, supaya kita dalam hidup saudara. Firman Tuhan pembacaan Alkitab berkata bahwa kita ini sudah hidup pada akhir zaman. Ini akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar, dan masa yang sukar ini akan bertambah-tambah terus. Saudara, supaya pada masa yang sukar ini kita terus dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bertambah berakan dalam firman Tuhan, teguh dalam Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan berbuah dalam Tuhan, dan tidak kekurangan sama sekali. Amin, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Ingatlah bahwa Yohanes berdoa supaya kamu baik-baik saja, supaya kamu keberkatan, sama sebagaimana jiwamu keberkatan. Benarkah jiwa kita sudah keberkatan? Benar, jiwa kita sudah selamat. Dalam segala perkara kamu keberkatan. Yohanes sudah berdoa, ya, kamu sudah selamat, sudahlah itu sudah selamat. Terimalah, kalau memang kamu miskin, terimalah kemiskinanmu. Terima sajalah kekuranganmu. Memang kau sudah ditakdirkan menjadi miskin, oleh sebab itu terimalah kekuranganmu itu, terimalah kemiskinanmu itu. Puaslah dengan kemiskinanmu. Dia tidak berdoa demikian. Ini masa yang sukar, kencangkanlah ikat pinggangmu. Dia tidak berdoa demikian. Supaya engkau baik-baik saja keberkatan, sama sebagaimana jiwamu keberkatan. Yang artinya Yohanes ini berdoa, keluarlah dari kemiskinanmu, karena kau sudah selamat. Engkau diselamatkan Tuhan supaya hidupmu berubah, baik badan dan rohani. Masuklah dalam hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan ini bagi semua anak-anak Tuhan. Boleh jadi saudara bertanya, apakah ini bisa berlaku bagi saya? Saya miskin, orang tua saya miskin, kami dari keluarga miskin. Tuhan Yesus menyelamatkan saudara-saudara keluar dari lingkaran kemiskinan, masuk dalam lingkaran berkecukupan, kemudian masuk dalam lingkaran berkelimpahan. Amin. Itu kehendak Tuhan bagi saudara. Firman Tuhan kisah 10, saudaraku, ayat 34 berkata, kisah 10 ayat 34 berkata, bahwasanya Allah tidak memilih atas rupa manusia ini. Semua sama. Siapa yang percaya, siapa yang beriman pasti diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan hendaki supaya semua anak-anaknya keberkatan. Bukan hanya Tuhan menghendaki semua anaknya keberkatan, Tuhan juga menunjukkan jalannya kepada anak-anaknya bagaimana supaya keberkatan. Biarlah kita mempercayai dan mematuhinya. Amin, saudara. Saya mau membacakannya kepada saudara. Lukas pasal 6 ayat 38. Semua kita sudah mengetahuinya, tapi apakah kita sudah mempraktekannya? Ini yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan orang dalam ribamu. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai, mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Firman Tuhan berkata kita harus memberi lebih dahulu, baru Tuhan dapat memberi. Kita harus memberi lebih dahulu, supaya ada jalan Tuhan memberi kepada kita. Kondisi keuangan kita sekarang ini, saudaraku, ini bicara soal keuangan. Pada zaman krisis moneter ini, saudara, keuangan kita ditentukan oleh bagaimana kita berkorban pada hari-hari yang lalu. Kondisi keuangan kita sekarang ditentukan oleh ketaatan kita memberi, berkorban, memberi persepuluhan pada masa yang lalu. Jadi kalau pada masa yang lalu, saudaraku, kita tidak memberi, tidak berkorban, berarti kita tidak menabur, maka pada masa sekarang ini juga kita tidak menuai. Sayang sekali, sayang sekali. Karena firman Tuhan berkata, beri supaya kepadamu diberi. Yang menabur akan menuai. Bahkan nanti kita baca, yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak menuai banyak. Ini semua firman Tuhan. Jadi keadaan kita, berkat kita sekarang ini ditentukan oleh ketaatan kita memberi dengan teratur, menabur dengan teratur, memberi persepuluhan dengan teratur pada masa yang lalu. Kalau pada masa yang lalu kita belum memberi dengan teratur, belum menabur, maka pada saat ini juga tidak ada yang kita tuai. Keadaan kita biasa-biasa saja. Serba kekurangan, saudaraku, tidak berkelimpahan, saudara. Boleh jadi bisa juga dicukup-cukupkan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari cukup. Karena Dia Tuhan yang kaya, El Shaddai, itu namanya Tuhan yang lebih daripada cukup. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan yang besar pada akhir zaman ini, dan Tuhan mau memberkati kita untuk itu. Supaya berkat Tuhan jadi kepada kita, Dia menunjukkan jalannya kepada kita. Ini jalannya, anakku, kamu patuhi. Tapi banyak kita memakai pikiran kita, memakai akal kita. Kita berhitung, kita mengajari Tuhan. Tuhan, kalau aku memberi kepadamu tidak cukup. Kalau aku memberikan persepuluhan, aku kekurangan. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah keluar daripada firman-Nya atau melanggar firman-Nya. Dengan memberi lebih dahulu kepada kita, kemudian kita beri kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak akan membalikkan firman-Nya. Tuhan berkata beri lebih dahulu supaya kepadamu kuberi, tetap berlaku. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Satu itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Kondisi ini masih bisa saudara laksanakan. Kalau pada masa yang lalu saudara belum memberi, ini saatnya memberi. Masa yang lalu belum menabur, ini saatnya menabur. Masa yang lalu belum memberikan persepuluhan, ini saatnya memberikan persepuluhan. Sebab kondisi keuangan kita yang akan datang ditentukan oleh bagaimana kita memberi pada saat sekarang ini, bagaimana kita menabur pada saat sekarang ini, bagaimana teraturnya kita memberikan persepuluhan pada masa sekarang ini. Amin. Ya, masih ada kesempatan, saudaraku, masih ada kesempatan, masih ada. Saudaraku, beberapa teman-teman saya anak Tuhan bisnismen. Ya, beberapa hari yang lalu saya telepon kami, dan saya tanya kepadanya, how is your business? Bagaimana bisnismu? Dia katakan, I'm prepared, katanya. Saya sudah bersiap-siap mengatasi krisis ini. Tuhan sudah beritahu kepada saya bahwasanya krisis keuangan akan datang. Lalu saya berbuat ini. Saya sama sekali tidak kena krisis ini. Saya sangat keberkatan dengan krisis ini. Dia menuai pada masa kesukaran. Dan ini bukan satu, dua orang. Yang lain juga berbuat demikian. Dia tahu Tuhan bicara kepadanya. Dia bersiap. Sekarang teman-temannya telah minta pinjaman kepadanya. Karena dia sangat keberkatan. Tepat langkah-langkah yang dia ambil, Roh Kudus mengajari dia.
Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Banyak anak Tuhan mengutip Filipi 4 ayat 19. Di mana dikatakan, saudara mengetahui Filipi 4 ayat 19? Amin. Nah, percayakah saudara Filipi 4 ayat 19 ini? Amat baik ayat ini, amat luar biasa ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Percayakah saudara ayat ini? Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saudara menurut kekayaan Tuhan. Jadi kalau menurut kekayaan Tuhan itu melimpah. Saudara bertemu dengan orang kaya, saudara, dan dia mau memberi sesuatu kepada saudara. Kerap kali dia berikan dengan berkelimpahan. Saudara mengharapkan 1.000, dia berikan 10.000. Karena dia orang yang kaya. Kaya menurut kekayaannya. Tuhan memberi menurut kekayaannya, amin. Haleluya. Rindukah saudara ayat Filipi 4 ayat 19 ini berlaku bagi saudara? Nah, saudara, banyak orang mengutip Filipi 4 ayat 19 dan berkata, Allah akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Aku berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku mengadakan pengakuan iman, diadakan pengakuan iman. Tapi ayat 19 ini dimulai dari ayat 15, 16, 17, 18, baru genap 19. Amin. Semua ayat itu bergabung, bersambungan. Saudaraku, ayat 15 berkata, Filipi pasal 4 ini, ayat 15 saya bacakan kepada saudara. Bagaimana jalannya sidang Filipi ini keberkatan? Bagaimana jalannya sidang Filipi ini diberkati Tuhan? Sehingga keberkatan dengan kekayaan kemuliaan Tuhan memenuhi segala kebutuhannya. Ayat 15 berkata, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan aku, selain daripada kamu. Rupanya dari mulanya penginjilan ke Makedonia ini, sidang Filipi sudah memberi, sidang yang lain belum memberi. Sidang Filipi sudah memberi kepada pelayanan Rasul Paulus. Sekalikah dia memberi? 2 kalikah dia memberi? Mari kita lihat lagi. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Sampai Paulus di Tesalonika, sidang Filipi masih terus memberi. Sehingga Paulus menyaksikannya. Di Tesalonika pun engkau telah memberi 1 kali, 2 kali kepada aku. Boleh jadi lebih daripada ini. Ini hanya ungkapan Paulus. Boleh jadi 5-6 kali. Tetapi Paulus mengatakan 1-2 kali kamu berikan kepada aku. Rupanya sidang Filipi ini suka memberi. Kemudian, apakah lagi diperbuatnya? Ayat 17. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Buahnya makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Satu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian dia kirim lagi melalui Epaphroditus. Satu persembahan yang berbau harum. Dia kirim lagi. Mulai dari pelayanan di Makedonia, dia sudah mengirimkan. Kemudian di pelayanan Tesalonika 1-2 kali kau memberikan bantuanmu kepadaku. Sekarang aku sudah berkelimpahan, tidak kekurangan apa-apa. Kemudian kau berikan lagi satu persembahan yang membawa harum melalui Epaphroditus. Aku berkelimpahan, aku tidak kekurangan suatu apapun. Sidang Filipi memberi dengan teratur, memberi terus menerus pada pelayanan si Paulus. Lalu Paulus berkata dalam ayat 19, dia katakan, Allahku akan mencukupi
segala keperluanmu, segala kebutuhanmu melalui kekayaan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Banyak orang hanya mengutip ayat 19 saja tanpa melaksanakan ayat 15. Memberi dengan teratur, memberi lagi, menabur lagi, memberi lagi. Saudara, ada jalannya Tuhan memberi kepada kita. Amin, saudara. Saudara, Tuhan memang merasa kasihan kepada orang yang kekurangan. Tuhan merasa kasihan kepada orang miskin. Tuhan merasa kasihan kepada orang yang lapar. Tapi Tuhan tidak menurunkan berkat-Nya kepada mereka. Tanya, itu sebabnya banyak orang mati kelaparan, mati kekurangan. Tanya, karena berkat Tuhan tidak turun karena adanya kekurangan. Bantuan tidak turun karena adanya kelaparan. Tidak, saudara, tidak. Berkat Tuhan turun di mana ada iman. Amin, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita dengar ada kelaparan di Somalia. Orang-orang kelaparan. Ada kelaparan di Rusia. Saudara, Tuhan tidak mencurahkan gandum ke sana. Tidak, saudara. Tuhan hanya mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang memberi, orang yang beriman. Amin. Di mana ada orang yang beriman, di mana ada orang yang menabur, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saya melihat lebih banyak Tuhan mencurahkan berkat-Nya ke Amerika sana daripada ke Afrika. Amerika yang sudah kaya, bertambah-tambah kaya. Kenapa apa yang dikatakan firman Tuhan kepada yang ada didapatkan? Kepada yang tidak ada, apa yang ada padanya itu diambil daripadanya. Mengapa? Karena yang mengapa orang yang tidak ada padanya? Karena memang dari dulu dia tidak menabur. Firman Tuhan dia ada menabur. Dari dulu dia sangat pelit. Dari dulu dia berhitung. Bagaimana memberi kepadamu Tuhan yang kesini kekurangan? Kalau kuberi gak cukup Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Tetapi tinggi langit beda dengan bumi, dengan tingginya pikiranku daripada pikiranmu, jalanku dengan jalanmu. Kita membatasi tangan Tuhan. Kita membatasi berkat Tuhan dengan pengetahuan akal kita yang sangat kecil ini. Kita pikir hidup kita bergantung daripada gaji kita. Kita pikir hidup kita bergantung dari pendapatan kita dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan siap sedia memberi berkat. Tetapi jalan tidak terbuka kepada Tuhan. Karena memang kita tidak membuka jalan, tidak ada taburan, maka tidak akan tuaya. Amin, saudara. Mengertikah saudara jalan Tuhan ini? Ini jalan Tuhan. Mulailah masuk pada jalan Tuhan ini, saudara. Bagaimana jalannya, saudaraku, supaya yang miskin jangan bertambah miskin, yang kaya bolehlah bertambah kaya, tetapi yang miskin jangan bertambah miskin. Mulailah berubah, mulai percaya kepada Tuhan, mulai menabur. Sekarang ini mulai menabur. Kalau dari dulu belum menabur, mulai menabur. Dari dulu belum memberi, mulai memberi. Jangan pakai kalkulasi kita, pakai kalkulasi Tuhan. Amin. Kalkulator kita, saudaraku, tidak sama dengan kalkulator Tuhan. Amin. Kalkulator kita mengatakan kalau kita beri, maka berkurang kepada kita. Kalkulator Tuhan berkata kalau kita memberi, padamu akan diberi. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, Tuhan berkata. Nah, haleluya. Jadi Allah tergerak oleh iman, bukan oleh adanya kekurangan. Tuhan sangat kasihan kepada orang yang kelaparan, sangat kasihan kepada orang yang kekurangan. Tetapi Tuhan tidak dapat memberkati. Bahkan Tuhan sangat kasihan kepada orang yang berdosa, yang mati dalam dosanya ke neraka. Tidaklah yang kenal seorang binasa, tapi Tuhan sekalian sampai kepada pertobatan. Tetapi saudaraku, mereka mati juga dalam dosanya karena mereka belum mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan tidak dapat menyelamatkan mereka karena rasa kasihan, tidak. Tuhan menyelamatkan mereka karena mereka punya iman. Karena mereka menerima Yesus, kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang menyelamatkan mereka. Bukan keberatan karena dosa itu yang menyelamatkan mereka. Kasihan kali luar biasa untuk dosa di sini. Biar diselamatkan orang ini. Tuhan berkata, okelah, kami selamat sekarang sudah
Apakah tidak demikian, saudaraku? Itu sebabnya Injil perlu diberitakan bahwa mereka mengenal jalan Tuhan dan patuhi jalan Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahkan nasib mereka. Amin. Tuhan juga bisa mengubahkan nasib kita semuanya. Mari berubah, saudaraku, mari berubah. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Saya membacakan kepada saudara. Camkanlah ini. Apa katanya, saudaraku? Camkanlah, biarlah kamu mengerti. Camkanlah ini, mengertilah hal ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kita yang menentukan berkat kita. Amin. Bukan Tuhan. Karena hukum Tuhan tidak berlaku. Kita yang menentukan apakah kita kaya atau miskin. Nah, ini lebih terang lagi. Percayakah saudara? Ya, percayakah saudara? Kita yang menentukan. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Bahkan dalam buku Maleakhi, ya, terjemah lama berkata, cobailah aku. Terjemahan baru berkata, ujilah aku. Terjemah lama teraku lebih teguh, cobailah aku. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan bagimu berkat yang berkelimpahan? Dalam satu perkara Tuhan berkata, Tuhan izinkan kita mencobai dia. Itu dalam hal memberi persepuluhan. Karena Tuhan tahu hati manusia ini sangat lengket, saudaraku, kepada uang, saudaraku. Sangat berat untuk memberi, saudara. Keluarlah dari tradisi dibuat setan tersebut. Terobos, berikan penerobosan untuk mengubahkan nasib saudara. Amin. Haleluya. Berikan penerobosan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Hendaklah masing-masing memberikan turut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena pasangan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi dengan sukacita, bahkan sesudah kita selesai memberikan korban kita, menghitung persepuluhan kita, kemudian kita berikan kepada Tuhan, hati kita ini lapang, hati kita sukacita, bebaslah Tuhan. Aku tidak mencuri uangmu Tuhan, karena kalau kita tidak memberikan persepuluhan, firman Tuhan berkata, kamu menipu Allah, kamu mencuri uang Tuhan, dan kamu mendatangkan kutuk atas. Firman Tuhan berkata, pada saat sudah kita memberikan persepuluhan kita, saudara kita, maka hati kita penuh dengan damai dan sejahtera, sukacita. Amin. Ayat 8. Dan Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Amin. Ya, manusia banyak kali tidak sanggup, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam segala kebajikan, berbagi kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap selama-lamanya, tanpa memberi, tanpa keberkatan. Amin. Allah sanggup memberkati. Amin. Allah sanggup memberi tuayan yang limpah. Amin. Sepanjang kita sudah menabur, Allah sanggup memberikan tuayan. Amin. Tetapi kalau kita tidak menuai, Allah bukannya tidak sanggup, tapi tidak bisa memberikan tuayan, karena tidak terbuka jalannya. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, Tuhan mau membuat saudara makmur. Tuhan lebih suka saudara makmur daripada kekurangan. Tuhan suka saudara berkelimpahan, karena untuk itulah Dia datang, untuk itulah Dia menjadi miskin, dan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini, pekerjaan yang besar terlaksanakan dengan sukacita, dan untuk memenuhi banyak kebutuhan-kebutuhan pada akhir zaman itu pekerjaan Tuhan. Jangan takut akan harga-harga yang naik, saudara. Sebanyak saudara diberkati Tuhan yang berkelimpahan, saudara sanggup memenuhi semua kebutuhan kita, kebutuhan saudara, amin saudara. Ya. Nah, firman Tuhan berkata pada hari zaman akan datang satu masa yang sukar.
Tapi melalui firman Tuhan, Tuhan berjanji memelihara semua anak-anaknya, memberkati semua anak-anaknya pada masa yang sukar tersebut. Amin. Tuhan membedakan anak-anaknya, amin, dengan orang dunia ini. Amin. Tuhan membedakan tanah Mesir dengan tanah Goshen. Amin. Di tanah Mesir ada kegelapan, ada lalat tikam, saudaraku. Tetapi di tanah Goshen terang benderang, saudaraku, dan tidak ada seekor pun lalat tikam di sana. Tapi tanah Mesir saudaraku penuh dengan lalat tikam. Kegelapan yang begitu gelap tidak bisa diraba gelap itu. Tidak melihat apa-apa. Tuhan mensisakan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati tanah Goshen. Karena itu tinggal bangsa pilihan Tuhan yang diistimewakan Tuhan. Bahkan pada waktu bangsa pilihan Tuhan ini keluar dari tanah Mesir, di mana mereka sudah diperbudak, Tuhan tidak mau mereka pulang dengan tangan yang kosong. Tuhan tidak mau mereka keluar dengan miskin sebagai budak. Tuhan berkata, minta segala barang orang Mesir, emas perak orang Mesir, minta. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, memberikan semua hartanya. Ambillah, ambillah, bawalah berapa banyak kamu mau. Pergilah dari tempat ini, nanti kami mati semuanya. Emas perak, ambil semua. Pergilah, pergilah, pergilah. Dalam tempo 1 malam saja, bangsa pilihan Tuhan jadi kaya raya, jauh lebih kaya daripada bangsa Mesir. Amin. Begitu pekerjaan Tuhan pada bangsa pilihannya, sehingga di padang belantara mereka membuat kemah perjanjian. Dan Musa berkata, kumpulkan emas dan perak dan bahan-bahan benang-benang, saudaraku, yang semua spesial, yang mahal harganya. Kita membangun kemah pertemuan, dia katakan, di mana hadirat Tuhan akan hadir. Lalu bangsa Israel berbaris, saudaraku, yang berani berebut-rebut untuk memberikan korbannya. Mereka bukan dengan enggan hati, mereka dengan bersegera-segera. Dia atur barisan yang panjang, boleh jadi beberapa kilometer panjangnya. Mereka menatang persembahannya, emas dan perak diberikan untuk membangun rumah Tuhan. Sampai Musa berkata, stop, stop. Tegaklah bangsa itu, sudah terlalu banyak persembahannya. Suruh dia berhenti memberi, pulang, pulang, pulang. Namun demikian pun masih payah mereka ditegah dari memberikan persembahannya kepada Tuhan. Mereka suka memberi kepada Tuhan. Itu sebabnya bangsa itu sampai sekarang pun tetap diberkati Tuhan. Luar biasa. Amin. Sekarang apakah Tuhan akan meninggalkan bangsa pilihannya secara rohani dalam perjanjian baru ini, saudaraku? Tuhan mengistimewakan bangsa pilihannya, tapi Tuhan minta juga iman daripada bangsa pilihannya. Amin, saudara. Tuhan minta iman. Ulangan 8 ayat 18 berkata, Ulangan 8 ayat 18, Tuhan mau kita berkata. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, dan membacakan pada saudara, Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan masuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dialah yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Karena Tuhan mau saudara kaya. Amin. Kalau tidak, Tuhan biarin aja. Kekuatan masih di sini. Tuhan memberikan jalan kepada saudara memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara memperoleh kekayaan. Ini jalan Tuhan. Misalnya Tuhan berkata, 10 km dari sini, di tempat ini itu, ada harta karun. Pergilah engkau ke sana, ambil. Lalu saya berkata, Tuhan, aku nggak sanggup jalan 10 km, Tuhan. Jauh kali, udah lama aku nggak jalan. Tuhan nggak nyanggup. Tuhan berkata, aku memberikan kau kekuatan untuk berjalan ke sana, supaya engkau memperoleh harta karun tersebut. Lalu Tuhan menguatkan saya bisa berjalan, jangankan 10 km, 100 km pun bisa, dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Demikianlah Tuhan menghendaki kita memperoleh kekayaan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini perkara rohani.